Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil jahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, anak-anak semuanya, para santri, hadirin hadirat semuanya yang hadir di majelis yang mulia di taman surga ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dalam terus beribadah. Mudah-mudahan juga thalabul ilmi kita ini akan bisa menjadi sebab hadirnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita di dunia ini dan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita di akhirat. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah itu adalah difikihkan, dipahamkan dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini akan menjadi sebab ditinggikannya derajat kita di sisi Allah SWT, baik di dunia ini maupun juga di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah, darajat, derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian juga thalabul ilmi ini mudah-mudahan juga merupakan pembuka jalan kita untuk menuju kepada surganya Allah SWT, karena kita semuanya tahu jadi jalan yang paling mudah mengantarkan kita kepada surga yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah jalan untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila al-jannah." Artinya orang yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmunya Allah itu Allah mudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Betapa mulianya hadir di majelis seperti ini, gerak sedikit tapi memiliki dampak yang besar dalam hidup kita di saat sekarang ini dan di saat nanti. Dan mudah-mudahan juga kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, saudara-saudara kita dan keluarganya yang kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Dengan kekuasaannya Allah akan sangat mudah menyembuhkan hamba yang sakit. Mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya. Dan saudara-saudara kita yang dulu membersamai kita di sini dan yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah, kemudian diluaskan dan diterangkan kuburnya dan dimasukkannya ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya ke depan bisa bertemu dengan mereka di surganya Allah SWT. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk merenung
karena pelajaran merenung itu nggak ada di sekolah-sekolah. Ternyata di dalam Al-Quran itu sangat amat banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk merenung. Bahkan Al-Quran mengandung seluruhnya itu harus kita renungi supaya tidak terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi kita senantiasa diperintahkan untuk merenung banyak ayat-ayat. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu Al-Quran memang disuruh untuk kita renungi. Jangan dirahmati Allah, coba kita untuk merenung salah satu ayat dari Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan 'ala qaumin an'ama hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Dalam surat Ar-Rahman juga Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini coba kita sama-sama untuk merenungi bersama. Hidup ini bergerak. Berhenti dari bergerak berarti konsekuensinya ada dua, rusak atau mati. Karena kalau air itu diam dalam waktu lama, walaupun air itu semula baik, jernih, bersih, suci, gitu kan ya, tapi ketika diam rusak. Jadi hidup ini harus bergerak. Karena kalau nggak bergerak, ya ada kalanya memang sudah tidak bisa bergerak, mati. Atau ketika mandek sebenarnya bisa bergerak, tapi nggak mau, berarti akan rusak. Nah, pasti manusia itu bergerak, beraktivitas selama masih hidup. Cuma masalahnya adalah ketika kita ini bergerak, beraktivitas, apakah kita ini bergerak untuk kebaikan ataukah kebalikannya, bergerak untuk keburukan? Nah, disinilah kita perlu untuk merenung bersama-sama. Atau kalau kita ini tidak bergerak misalnya dalam keburukan, bergerak dalam kebaikan, ada satu pertanyaan lagi, permasalahan lagi. Apakah kita sudah bergerak dalam kebaikan yang banyak, ataukah cuma sedikit kita ini bergerak dalam kebaikan? Nah, ini yang perlu duduk bersama-sama untuk melihat ke dalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dari ayat ini kalau diterjemahkan, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah apa yang ada pada kaum, sehingga kaum itu sendiri mau merubah apa yang ada pada mereka. Jadi perubahan itu memang yang berubah pertama kali Allah. Jadi Allah itu mughayyir, Allah itu perubah. Karena Allah nggak merubah suatu yang ada pada kaum sehingga kaum itu mau merubah apa yang ada pada dirinya. Berarti Allah merubah, tapi Allah akan merubah itu ada syaratnya, yaitu kalau manusia seperti kita ini mau merubah. Jadi kalau kita nggak mau merubah diri, kita nggak bergerak menuju kepada yang baik, gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala nggak akan menggerakkan kita akan yang baik. Berarti pertama itu dari diri kita, baru nanti Allah Subhanahu wa taala
menggerakkan kita kepada apa yang kita mau. Jamaah dirahmati Allah, ini sunnatullah dalam perubahan. Jadi sunnatullah, undang-undang yang pasti akan berlaku. Jadi sunnatul kalau sunnah manusia itu boleh nggak terjadi, tapi kalau sunnatullah pasti terjadi. Karena ini hukum Allah pasti berlaku dan pasti terjadi. Jadi perubahan Allah akan merubah kita, akan merubah manusia secara umum. Itu kalau kita dan manusia secara umum itu mau berubah. Dan kalau orang mau merubah diri dari yang baik menuju tidak baik, Allah pun juga akan turuti. Asalnya baik tapi mau berubah diri menuju yang tidak baik. Ternyata kemudian dia berupaya untuk berbuat tidak baik, ya Allah turuti. Jadi tidak baik dia. Tapi kebalikan, ketika seseorang itu mau berubah dari yang tidak baik, kurang baik menjadi baik, Allah akan realisasikannya orang itu. Atau kalau yang dari yang sudah baik menuju lebih baik lagi, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan, akan realisasikan. Nah, ini sunnatullah fit taghyir, hukum Allah dalam perubahan. Jadi dua hal, kita berubah, Allah akan membantu kita, memberikan pertolongan kita untuk berubah. Nah, kemudian kita itu diperintahkan untuk ma bi'anfusin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Berarti kita harus suka melihat ke dalam apa yang di sini kita perlu rubah. Jadi kalau kita ini dalam posisi apa, nah ini yang harus kita cari-cari. Karena gini, kita ini kan diperintahkan untuk berubah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu harus, karena Allah berfirman, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, berubah. Berarti kita harus mungkar apa yang ada dalam diri kita. Itu kan ya. Hal-hal apa yang kurang baik dalam diri kita lihat. Kan di sini. Sementara kita disuruh untuk merubah yang baik, dari yang mungkar ini kita rubah menjadi yang ma'ruf, menjadi yang baik. Nah, berarti ini harus kita sering merenung, duduk, melihat apa sisi-sisi kelemahan kita, apa sisi-sisi kekurangan kita, baru kita ini akan bisa berubah menjadi yang kurang menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi harus sering apalagi kata ulama, itu kan isim mausul. Kata ulama ahli bahasa, isim mausul yang itu beda dengan isim mausul yang lain. Itu kata ulama ahli bahasa itu a'ammu al-mausulah. Jadi isim mausul kata sambung yang memiliki makna yang sangat amat luas. Nah, berarti mungkar apa atau kurang apa yang ada pada diri kita selalu lihat. Dari mungkin dalam urusan keluarga yang kurang baik apa, dalam urusan masyarakat apa yang kurang baik, dalam sisi urusan waktu apa yang kurang baik. Mungkin kan kita waktu banyak yang tersia-siakan. Mungkin urusan keluarga kita belum bisa memberikan yang terbaik, atau mungkin dalam sisi perekonomian mungkin kita belum bisa menyesuaikan sistem perekonomian kita dengan syariah misalnya, dan lainnya. Jadi ini sifatnya umum. Berarti kita harus merenung atau ini dalam urusan ibadah kita kepada Allah yang mahdoh,
ibadah-ibadah yang boleh makulati al-mandal. Ini kita lihat-lihat semuanya. Nah, baru setelah itu kita akan jadikan sebagai montolak, titik tolak untuk menuju kepada perubahan setelah ketemu kekurangan-kekurangan atau mungkar-mungkar yang ada, kita ubah menjadi makruf-makruf yang banyak. Nah, kemudian juga dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan fi'il mudhari. Kan innallaha la yughayyiru fi'il mudhari. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fi'il mudhari berarti upaya untuk berubah. Ini harus dilakukan secara istimrar, artinya berkesinambungan, berlanjut terus. Tidak kok ketika sudah pernah membuat program untuk berubah kemudian setelah itu berhenti dan berhenti. Tidak, karena keburukan pun juga akan selalu berupaya untuk merubah dari orang-orang yang baik itu menjadi rusak juga. Jadi di sana ada upaya-upaya untuk merusak manusia, maka di sini harus ada upaya untuk memperbaiki manusia. Jadi sunnatul tadafuq itu harus berlaku sepanjang kehidupan ini. Jadi saling dorong mendorong itu harus dilakukan terus, karena di sana akan terus mendorong kita untuk berbuat buruk. Nah, ini kalau nggak kita dorong lagi, kita nggak gerak untuk mendorongnya, ya kita akan dilindas dengan keburukan-keburukan yang selalu terus bergerak cepat. Nah, inilah yang ayat-ayat ini harus kita untuk merenung jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, untuk aplikasinya ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, itu pertama itu harus jadi khutbahnya, jadi tahapan untuk berubah. Ini pertama memang kan kita tadi merenung kan, untuk duduk merenung apakah sisi-sisi kekurangan yang ada, kan begitu. Kalau enggak ya nanti akan berjalan di tempat. Kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan ya cuma itu saja dia kalau bisa bertahan. Kalau nggak bisa bertahan kan semakin menurun kebaikan itu. Apalagi tadi itu kekuatan keburukan itu dahsyat sekali untuk menerpa diri kita. Nah, oleh karena itu maka perlu ada aqdun niyah wa talabi al-aun min Allah. Berarti harus ada tekad yang bulat. Jadi harus ada tekad yang bulat. Jadi setelah setelah menghitung-hitung ya, sisi-sisi kekurangan itu apa misalnya? Oh, misalnya ketemu saya itu ketika pergi ke masjid itu ketika sudah mendengar adzan, tak cobalah sebelumnya adzan, tak saya sudah siap-siap, adzan sudah sampai di masjid. Karena ada sebagian ulama yang pernah mengatakan begini, adzan itu dikumandangkan dalam rangka untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Saya gak maulah termasuk orang-orang yang lalai, sehingga perlu diingatkan oleh adzan. Sehingga ada ulama yang mengatakan dia mau berangkat dulu, gak mau termasuk orang-orang yang dijuluki orang-orang yang lalai. Itu ada ulama sampai begitu. Nah, kalau bisa ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kita cepat untuk merespon panggilan adzan. Ini misalnya contoh seperti itu. Contoh, atau juga misalnya ketika belum memprogram diri menambah hafalan atau membaca bacaan Al-Quran misalnya, karena bacaan Al-Qurannya belum punya belum punya
wirid khusus, belum punya rutin bacaannya, program khusus untuk terus membaca walaupun beberapa lembar belum punya, ya asal kalau ingat saja itu baru membaca. Nah ini tak coba saya membaca dalam sehari misalnya sekian lembar, ini harus rutin saya jadikan sebagai agenda. Itu setelah melihat di anfusikum tadi itu kan disuruh untuk merubah apa-apa ini mungkar-mungkar yang belum supaya jadi ma'ruf, atau yang belum mungkar tapi belum kita lakukan supaya bertambah nilai-nilai kemakruffan. Ini kan perlu di apa namanya ya, dicatat lah, diagendakan, dicatat sisi-sisi yang kurang, kemudian nanti setelah itu ya dunia ya, berarti niat yang bulat